Kepekan Kuala membeli bingke, sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula, tari dibuka dengan tarian gerak yang indah. Inilah tarian dari Duta Santarina. Awan berarak, indah di petang, di puput bayu, di pohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Tarian merupakan gerak tubuh yang dinamis sebagai ungkapan ekspresi jiwa sehingga menghasilkan keindahan dan makna yang mendalam. Sahabat budaya, kali ini kita akan mengangkat tema tentang seni tari tradisional yang go internasional bersama Sanggar Tari Duta Santarina. Sahabat budaya, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Selamat malam Jeng Meni. Dan narasumber kita kedua Suryana SSN. Beliau adalah pelatih penari di Duta Santarina. Kemudian yang ketiga narasumber kita ada Rudi Hartono sebagai penari. Selamat malam Rudi.
Sahabat budaya, pada kesempatan malam hari ini langsung saya akan berbincang-bincang dengan Jeng Menik tentang awal terbentuknya Sanggar Duta Santarina di Batam. Silakan, Jeng. Selamat malam. Awal mula terbentuknya Duta Santarina, sejarahnya adalah ketika saya punya hobi. Itu dimulai dari saya kecil, karena saya terlahir dari seniman, jadi saya mengikuti walaupun sekolahnya tidak seni, tetapi saya akhirnya mengikuti sesuai dengan garis darah saja. Untuk di Batam sendiri, awal mulanya saya mengajar anak-anak TK. Setelah itu, kenapa tidak untuk membuat sendiri, tidak hanya ngajar di TK saja. Bagaimana kalau saya membentuk sanggar sendiri supaya bisa merekrut lebih banyak penari-penari, tidak hanya dari TK, mungkin lebih dari itu, bisa SD, SMP, SMA atau umum. Nah, dulu pertama-tama terbentuknya itu sanggar kami itu tempatnya masih sewa ya. Iya. Masih sewa, pindah-pindah gitu. Tapi sampai ke tahap yang sekarang. Sampai ke tahap di mana kami bisa go internasional. Untuk penari-penari kami bisa sampai ke Australia, ke India dan lain-lain. Jadi dari situlah sejarahnya, Bang. Jeng Menik, bagaimana cara untuk memperkenalkan sanggar tari ini kepada anak-anak ataupun kepada para peminat yang untuk belajar di sanggar tari Jeng Menik? Awal mulanya kita berjuangnya itu dengan brosur pasti, terus ke sekolah-sekolah, terus tapi lebih banyak kita kalau orang Jawa bilang sih getok tular tuh dari mulut ke mulut. Jadi awal mula kita punya siswa, dari situlah kita maintenance termasuk keluarganya, termasuk ibu bapaknya. Jadi setelah tampil akhirnya ibu bapaknya akan bercerita kepada ibu bapak yang lain karena anak-anaknya bisa tampil. Terutama setelah sampai ke luar negeri. Pasti itu akan menjadi pendorong atau semangat untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya ingin juga punya prestasi seperti itu. Karena kalau kita melanjutkan sekolah, kita mempunyai sertifikat untuk atau piagam penghargaan, itu akan lebih mudah untuk bisa masuk ke sekolah. Jadi itu adalah promo yang tidak perlu berjuang gitu sebenarnya ya gitu. Jadi kita dengan sendirinya. Gitu. Terus bagaimana ini Jeng Menik mempelajari seni tari yang akan diberikan kepada anak-anak itu? Mungkin ada pilihan-pilihan tari apa yang memang sangat menarik, terus memang sangat dibutuhkan oleh lokal ataupun pemerintah. Mungkin ada alternatif ke situ? Kalau untuk pilihan tari itu kami memang kita ada dua, ada studio dance yang agency untuk ke perusahaan-perusahaan atau mungkin ke pemerintah atau mungkin ditampilkan ke luar negeri. Tapi ada juga kita bekerja sama bukan bekerja sama, tetapi kita punya sertifikat bersama dengan Dinas Pendidikan. Ya. Jadi itu ditentukan kurikulumnya. Jadi kita tidak bisa memilih. Tetapi kalau untuk yang studio dance kita juga tidak tahu sebenarnya peminatnya itu apa saja. Jadi pada saat ada event itulah kita akan mengolah dari event itu apa sih maunya si event organizer atau mungkin si penyelenggara acara gitu. Jadi kita tidak bisa dari awal kita mempelajari ini aja, nanti kita promosikan belum tentu. Karena kalau misalnya pengantinnya dari daerah mana, kita sudah belajar tari Sulawesi ternyata
pengantinnya tari pengantin Jawa kan nggak mungkin kita tawarkan. Betul, Jadi betul. pada saat kita ada event baru kita akan latihan. Oke. Gitu. Ini keluar dari tema nih, Ceng Menik. Apakah perlu mantra ataupun spiritual yang bisa digunakan dalam tari-tarian yang pada intinya untuk menarik para penonton mungkin? Kalau Ada. itu di daerah Kepulauan Riau itu ada tari-tarian tertentu yang seperti itu. Tapi untuk Duta Santarena sendiri yang kita pelajari tidak ada tarian-tarian yang seperti itu. Nanti Mbak Suryana SSN yang akan menjelaskan tari-tari apa saja yang perlu mantra di Kepulauan Riau ini. Iya. Seperti itu, Oke. Pak. Yang terakhir ini, Jeng Menik, perbedaan antara tarian tradisional dengan tarian yang sekarang ya, mungkin bisa dikatakan tarian kreasi baru. Ada perbedaan yang sangat menyolok mungkin? Pasti perbedaan sangat mencolok, terutama pada minat ya, gitu. Jadi kita yang di tradisional ini harus lebih giat dibandingkan dengan yang modern dance, karena yang modern dance itu kan anak-anak muda zaman sekarang itu zamannya K-pop itu kan sekarang Koreanis sekali gitu. Jadi yang ada di sini pun kita tetap akan memberikan jalan untuk mempelajari itu, tetapi tidak sepenuhnya gitu. Iya. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan obrolan kita ke narasumber kita yang kedua, kita break sesaat. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Baik, sahabat budaya, kita teruskan perbincangan kita di obrolan budaya pada kesempatan malam hari ini. Dan narasumber kita yang kedua adalah seorang pelatih, yaitu beliau bernama Suryana SSN ya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah Oke. sehat. Di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar tari dan juga mungkin tingkat kesulitannya nih Mbak Suryana. Kak Suryana butuh berapa lama untuk mendalami karakter dalam sebuah tarian? Kalau untuk karakter dalam sebuah tarian itu tergantung ya, gitu. Kita mempelajari tari apa dulu, gitu. Kalau misalnya Sumatera, Jawa, Bali itu biasa berbeda-beda. Nah, kalau contohnya sekarang karena kita berada di tanah Melayu, itu mungkin tidak terlalu lama karena kita berada di sini. Akhirnya kita kan tidak harus keluar daerah. Paling ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu maksimal biasanya untuk mendalami sebuah karakter. Kayak. Tapi kalau kita harus keluar, kita harus belajar lagi dari nol. Karena kita kan bukan penari Jawa, bukan penari Bali. Jadi harus ada mungkin bisa 6 atau 1 tahun itu bisa mendalami karakter. Tapi kalau memang sudah terbentuk dari awal basicnya kita penari Melayu gitu, paling 3 bulan itu sudah paling lama untuk mendalami karakter. Oke, siap. Untuk tingkat kesulitan nih, berapa lama untuk mereka bisa adaptasi dengan kesulitan-kesulitan dari tari-tarian? Kalau untuk melatih ya, ini untuk anak-anak, itu juga tergantung gimana cara anak-anak itu dapat pembelajaran dari kita gitu. Ada juga yang 6 bulan gitu kan, tapi kebanyakan sampai saat ini saya belajar itu ngajar itu selama 1 tahun itu anak-anak bisa dapat 3 bentuk tarian. Ya. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu sulit karena memang basicnya mungkin anak-anak sudah ada. Kecuali yang memang basicnya itu belum ada olah tubuh untuk tari, itu mungkin agak sulit. 1 tahun mungkin bisa 1 tarian. Itu gitu. ya, 1 tahun ya, tingkat kesulitannya. Terus untuk memadukan antara tarian dengan kostum nih gimana nih Mbak Suryana? Kalau untuk memadukannya sendiri ya, kalau di dalam tari Melayu itu tidak terlalu sulit gitu. Yang penting kalau dalam Melayu kan biasanya ada warna merah, kuning, hijau. Tapi karena sekarang zaman sudah semakin modern, warna apa saja dipadukan juga bagus gitu. Kecuali kita ada tari-tari tertentu. Misalnya di Melayu ada tari tradisi seperti tari persembahan atau sekapur sirih, yaitu memang sudah ada perlengkapannya gitu. Ini Mbak Suryana mungkin di luar dari tema ini, adakah tarian-tarian yang memang menggunakan mantra ataupun memang menggunakan unsur-unsur magic mungkin pernah mengalami atau memang pernah ada? Kalau untuk unsur magic ya sendiri, kalau di Kepulauan Riau ataupun di Batam sendiri itu sebenarnya ada gitu kan beberapa tari tradisi yang memang menggunakan magic karena pada zaman dahulu itu sudah ada seperti pertunjukan joget dangkong, terus juga pertunjukan tari gubang, tari melemang gitu. Itu yang ada di Kepulauan Riau. Hampir rata-rata semua tari tradisi sebetulnya menggunakan magic. Kenapa menggunakan magic? Karena biasanya untuk menarik perhatian penonton gitu, menarik perhatian orang-orang supaya bisa menyaksikan ada penari gitu kan yang mau istilah kalau di sini tuh joget kayak gitu. Jadi menggunakan hal-hal mistis, tapi itu untuk diri sendiri bukan untuk ke orang lain. Iya. Dan kita langsung ke adik kita, penari kita ada Bung Rudi Hartono. Selamat malam Rudi. Malam Pak. Iya. Untuk sebagai penari, mungkin ada tingkat kesulitan ataupun memang ada minat yang memang mendalam sampai saat ini masih bertahan untuk tetap belajar menari. Ada motivasi apa untuk terus bisa belajar tari di Santain? Oke, kalau saya sendiri itu kan berkecimpung di dunia seni itu kan memang dari kecil banget. Dari kecil ya? Jadi memang hidup saya di seni, makanya saya sekarang saya juga lulusan SSN kayak Kak Yana dari Universitas Universal karena memang saya yakin jalan hidup saya di seni gitu, makanya gitu saya ya? Bertahan sampai sekarang. Iya, luar biasa. Ada pengalaman yang menarik mungkin sampai kata orang segitunya? Pengalaman menarik ya, menarik kayak gimana ya Pak? Mungkin pernah pentas di mana terus memang itu bisa memacu semangat dari Rudi untuk terus. Biasanya itu
pas saat kita mungkin perform di luar gitu ya, kita lihat penari-penari dari luar itu biasanya memacu semangat kita motivasi supaya lebih bagus lagi gitu. Biasa kayak gitu sih Pak. Gitu ya. Oke. Dalam bergabung dengan tarian di sini mungkin pernah punya kreasi-kreasi baru yang diciptakan dari kakak dan berkolaborasi dengan Rudy? Pernah Pak kalau di sini. Iya. Tari-tari baru ya, iya, kayak kreasi baru gitu. Kreasi baru. Terus motivasi untuk adik-adik kita yang di luar nih, yang memang punya minat dan punya bakat untuk terus bisa belajar menari, mungkin dari Rudy? Biasanya kan kalau anak-anak kan, apalagi di Kota Batam kan, di sini notabene-nya kan kota industri ya. Iya. Biasa orang tua juga tidak terlalu mendukung seni gitu. Jadi untuk adik-adik semua itu kalau bisa ikutin aja passionnya gitu. Karena kalau kita nggak ngikutin passionnya biasa stres sendiri. Iya. Itu pesannya untuk adik-adik kita yang memang punya bakat dan punya minat untuk menari. Jadi mungkin dalam hal apapun harus ikuti passionnya. Iya, ikutin karena kalau melawan passion nanti mungkin. Oke. Terima kasih untuk Rudy. Ya, kasih Pak. Dan kita break kembali. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali masih di obrolan budaya di malam hari ini. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Sahabat budaya, sebelum kita melakukan tari persembahan, kita akan memilih salah satu kostum, dan ini termasuk kostum dari tarian budaya Melayu. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Ini mau persiapan tampil ya? Iya. Oke, mau persembahan tari apa? Tari persembahan Sekapur Siri ya. Oke, jadi sebelum melakukan tari apa persiapannya? Persiapan sih yang pasti kita latihan dulu, sebelum itu terus milih kostum dulu, sesuaiin aksesorisnya, itu apa mahkotanya, ini jurainya, semuanya. Berapa lama untuk memilah-milih? Kalau itu persiapan minimal kita 2 jam sebelum 2 jam sebelumnya kita ya? itu udah harus siap. Kesulitannya apa kalau kadang ada yang pesan tapi nggak ada? Kalau
kalau dadakannya H-1 masih bisa sih. Masih bisa ya. Enggak. Jadi sudah berapa lama ini ikut di tari persembahan? Kalau saya pribadi sih baru 1 tahun. 1 tahun Cuman ya. Sanggar ini udah alhamdulillah 11 tahun. 11 tahun ya. Oke. Terakhir yang paling menarik tampil di tarian ini dalam acara apa? Kita paling menarik, kita pernah sampai ke Australia sih. Australia ya? Iya. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana rasanya tampil di Australia? Senang sih Pak. Senang ya, oke. Penontonnya gimana? Ya antusias. Oke. Terima kasih ya, selamat menari terus. Terima kasih. Sahabat budaya, mungkin Anda penasaran dengan para adik-adik kita yang pernah tampil di Australia ini. Kita akan coba belajar untuk menari sekapur sirih. Nah, jadi untuk para penonton kita pada acara obrolan budaya malam hari ini, kita bisa belajar sama adik-adik kita. Silakan. Budaya ternyata sangat sulit untuk bisa menari seperti adik-adik kita ini dan perlu latihan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa untuk bisa menjadi penari yang terbaik memang harus latihan dan berlatih terus. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Manis berambut panjang dikuncit kepang, dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorok kesumi musi jugong, elok laku ngai si upo cinta menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago, pulau kemarau melasungi musi kesungsang, nak ke pusi lanjut tersasang ke Kalidoni, badan sarong pikiran hati
seandai kalau begala jadi diri. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19.
Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Ini bisa diceritakan ini Jeng Unik ini piala-piala yang luar biasa banyaknya ini. Yang ini? Karena terlalu banyak, jadi saya juga sulit untuk mengatakan satu persatu ya. Ada yang paling berkesan dan teringat. Yang paling berkesan yang paling besar ini, karena ketika kami membawanya pulang ini berat sekali. Jadi yang kepikiran pertama adalah apa? Ini kira-kira kita naik pesawat bayar lagi nggak ya gitu kan. Terus dari India dibawa ke Changi Airport. Ini dari kan. India ya? Ya ini dari International India. Athlete. Jadi tanggal 15 bulan Oktober 2019 kami berangkat ke sana. Jadi sebenarnya ini bukan piala kemenangan, tetapi piala ini adalah penghargaan. Penghargaan dari India ya? Ya, dari acara ini. Jadi penyelenggaranya Srusti ini. Oke, siap. Yang lain Uning, Jeng Uni ada yang mau diinformasikan? Yang lain banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi bingung nih apa yang mana ya. Ini the best kids tuh pas Tari Kreasi Nusantara ini apa ya pas the best kids ini. Terlalu banyak Bang, jadi saya juga bingung nih. Di bawah juga ada banyak kan ya, jadi banyak. Luar biasa prestasi dari teman-teman kita ya. Hampir sering sekali kalau ada acara-acara lomba gitu, terutama biasanya kami memang juara. Bukan biasanya sih, sering banget kami juara, pede banget, memang iya gitu. Tanya saja gurunya bagaimana gitu. Iya. Inilah contoh dari teman-teman kita yang di Duta Santarina yang ulet, bekerja keras dan tidak kenal lelah. Seperti kata pelatihnya tadi, belajar dan hasilnya tidak akan mendustakan ya. Hasilnya tidak akan Iya benar. Oke, siap. Ini luar biasa ini sahabat budaya, ornamen-ornamen dan juga ini kostum yang luar biasa. Mbak Suryana, mungkin bisa dijelaskan dari sekian ornamen yang banyak ini? Sekian orang ya. Ya kalau ini tadi yang pertama ditunjukin ini tuh untuk Kalimantan. Kalimantan nah, ya. Ini kita sebenarnya buat sendiri, cuman ada beberapa ornamennya itu bulu asli gitu ya, yang kita gunain. Nah ini kita buat sendiri ya, kreasi inilah sendiri ya? Kreasi sendiri. Nah kalau untuk yang lain ini tuh model kayak untuk mahkota ya. Kalau nah ini tuh untuk Brazilian. Ya, jadi kalau di Duta Santarina sendiri itu bukan hanya ada tari tradisi atau kreasi baru, itu juga ada tari-tari Brazil untuk internasional gitu kan, model-model samba gitu. Nah itu ada. Samba, ya? Nah kepalanya itu ini untuk yang cowok. Nah ini sayapnya dipakai. Nah jadi modelnya memang bentuk-bentuk kabaret. Iya, siap. Gitu. Oke. Ini besar-besar gini bentuknya. Yang ini? Ya kalau yang ini tuh untuk kostum karnaval. Jadi kebetulan juga Duta Santarina itu bergabung di salah satu asosiasi karnaval, itu kan yang ada di Kepulauan Riau. Nah jadi kita juga ikut produksi kostum-kostum karnaval gitu. Baik, kita masih berbicara dan bincang-bincang tentang kostum ini, Mbak Suryana. Mungkin bisa dijelaskan dari sekian banyak kostum ini, ada beberapa kostum yang mungkin harus digunakan dengan tarian ini, namanya ini, mungkin bisa dijelaskan? Iya, kalau untuk baju-baju yang ada di sini tuh sebenarnya hampir rata-rata ini baju Melayu ya, gitu kan. Cuman bisa untuk tari kreasi dan juga tari tradisi. Contoh yang ini, nah ini tuh bisa multifungsi. Nah ini juga bisa kita gunain untuk tari tradisi karena bentuknya ini kebaya labuh. Jadi kalau di dalam baju Melayu itu ada namanya kebaya labuh, gitu. Ada cekak musang juga, ada kurung Melayu. Nah ini tuh kebaya labuh, dia panjang. Nah ini untuk tari persembahan bisa, ataupun tari kreasi yang lain juga bisa yang sifatnya masih tradisi gitu. Ini bisa digunakan. Nah
Kalau untuk yang lainnya, contoh mungkin yang ini ya. Nah, kalau yang ini itu dari Nias. Oh, dari Nias ya. Yang ini tuh dari Nias gitu. Nah, untuk tari-tari Nusantara yang lain kita juga punya. Ini salah satunya contoh dari salah satu etnik yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini untuk bajunya. Gitu. Kita juga kalau untuk baju-baju Nusantara itu tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk baju Melayu karena memang dasarnya kita ada di tanah Melayu itu hampir rata-rata semuanya baju Melayu. Ini juga baju Melayu. Nah, ini untuk tari kreasi baru gitu. Kalau ini sih kita tidak diharuskan untuk tari persembahan ya karena lengannya pendek gitu. Nah, tapi kalau untuk tari kreasi bisa. Gitu. Nah, itulah sahabat budaya beberapa informasi yang sangat penting tentang kostum, tentang tari-tarian yang memang tidak boleh salah ya Mbak Sriana ya, karena nanti maknanya juga sangat berbeda. Budaya di tangan saya ini dengan Mbak Ana ada tepak sirih yang mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Ana, silakan. Iya, ini adalah salah satu properti yang diharuskan kita bawa untuk tari persembahan. Nah, jadi kalau untuk menyambut para undangan, kita ada tari sekapur sirih, itu menggunakan tepak, gitu kan, tepak sirih. Di dalamnya ini mungkin bisa dilihat ya, kita ada daun sirih, terus juga ada kapur, ada gambir, tembakau dan juga pinang, gitu. Nah, ini 5 yang wajib harus ada di dalam tepak sirih gitu. Kalau bisa jangan diisi permen gitu kan ya. Kebanyakan biasanya masih ngisi permen. Iya, punya simbol-simbol tersendiri gitu. Kenapa 5 ini harus ada seperti ya. itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Suryana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Minda, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua. Kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik sahabat budaya, kita bersama kembali masih bersama dengan Duta Santarina dan malam hari ini kita masih berbincang-bincang dengan Jeng Menik tentang penampilan ini Jeng. Penampilan yang memang berkesan sampai saat ini masih belum bisa terlupakan mungkin selama perjalanan memimpin Duta Santarina ini. Pengalaman paling berkesan sebenarnya kalau pengalaman paling berkesan itu semua berkesan. Semua sangat berkesan karena setiap kali tampil itu ada keunikan tersendiri, ada pengalaman baru tersendiri. Tetapi kalau dibilang menyenangkan sih pasti yang ketika kami tampil di India, ketika kami tampil di Australia, ketika kami sering tampil di kedutaan besar karena akan bertemu dengan seniman-seniman baru yang lain, bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi negara lain, bertemu dengan banyak orang dan atau banyak tarian baru yang kita mungkin tidak tahu. Oh, tarian di sana seperti ini. Nah, maka dari itu kalau dibilang pengalaman paling berkesan itu semua berkesan. Semua berkesan. Iya. Begitu. Dan yang terakhir ini Jeng Menik, mungkin ada harapan ataupun mungkin impian ya untuk pemerintah. Apakah pemerintah ini akan berkolaborasi atau mungkin selama ini ada kerjasama yang sangat menarik mungkin? Sebenarnya kalau dukungan untuk kalau untuk dukungan saat pandemi ini mungkin kita tidak perlu berharap terlalu banyak terhadap pemerintah. Maka dari itu Duta Santarina itu sering daripada menunggu
harus tampil dengan mereka, menunggu panggilan dari mereka. Kenapa tidak kami melakukannya sendiri? Kami sering melakukan, setiap tahun kita akan ada acara. Kita sudah masuk ke Baswara 2, jadi Baswara 1, Baswara 2. Kita sudah ada, di sana ada pelatihan, ada penampilan. Kemarin kami juga sedang baru tampil di Pulau Ngenang gitu. Jadi kita membuat sendiri. Kita produksi sendiri, produksi acara sendiri seperti itu. Luar biasa ya. Iya, karena kami tidak tahu kalau ternyata RRI ada televisi. Nanti kita ada acara bulan Februari ini, promosi boleh kan? Boleh. Ya, boleh. jadi tanggal 25, 26, 27 Februari kita akan kembali membuat acara festival. Jadi kita kasih judul Ngenang Culture Festival. Jadi kita akan mengundang delegasi-delegasi dari seluruh Indonesia. Kalau seandainya pandemi ini sudah berlalu, kita akan mengundang juga teman-teman yang dulu pernah bergabung di folklore. Jadi siapa tahu luar negeri sudah bisa dibuka, gitu, bisa masuk, gitu, supaya kita bisa berkolaborasi lagi walaupun di Indonesia, tidak harus kemana-mana. Amin, terima kasih. Dan langsung ke Kak Suryana ya, sebagai seorang pelatih di tarian kita ini, tips ya yang kita butuhkan, mungkin tips ataupun motivasi untuk adik-adik kita yang akan terjun ke dunia tari, mungkin monggo silakan tips-tips yang bisa diberikan untuk adik-adik kita yang akan meminati dunia tari. Iya, kalau untuk tips ya, pertama itu benar tadi yang dibilang sama Rudy, kita harus tahu fashionnya dulu, passionnya kita itu di mana. Kalau memang itu basicnya adalah tari tradisi, sebetulnya mau tari tradisi, mau kontemporer, mau K-pop atau apapun, yang paling pertama itu adalah belajar. Jadi harus giat belajar. Jadi kalau nggak belajar, kita hanya suka aja, itu kita nggak akan bisa mendalami gitu kan. Tapi kalau sudah suka, harus bisa belajar. Jadi tipsnya itu cuman 3, belajar, dan belajar. Tanpa belajar itu nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Nah, untuk motivasi adik-adik yang ada di luar, kalau memang cinta sama Indonesia, jangan lupa juga cinta budayanya. Karena bangsa yang akan tertindas itu adalah bangsa yang bisa ditindas budayanya. Iya, terima kasih. Terakhir untuk Rudy, untuk teman-teman sebaya ataupun teman-teman adik-adik kita yang akan meminati tari, ada motivasi untuk mereka, silakan. Supaya bisa bergabung mungkin, tipsnya. Untuk adik-adik semua, mungkin yang cinta seni, khususnya seni tari, bisa bergabung dengan Duta Santarina karena kita di sini bisa belajar bareng, terus kita juga ini main bareng, maju bareng gitu. Pokoknya kita terus bisa berkembang di sini gitu. Pokoknya jangan takut, kita pokoknya terus belajar bareng-bareng kayak gitu. Sahabat budaya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan di program Obrolan Budaya pada kesempatan malam hari ini dari RRI Batam. Kami ucapkan terima kasih untuk Sanggar Santarina Batam, terutama untuk Jeng Meni, kemudian Kak Suryana dan juga Mas Rudy ya. Insya Allah akan terus eksis dan berkarya, sukses terus. Sampai jumpa di lain obrolan. Dan sebelum saya tutup, ada sebuah pantun untuk Anda sahabat budaya. Tanam sirih di dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih kami ucapkan, lain kali bersama kembali. Saya Ariel Endro, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.